Hai Creative People, bertemu lagi dengan saya Anis Walsh dari Creative with A&M, Anis Walsh dan Maya Yuniska. Tetapi kali ini lagi kita bertemu dengan anakku Samara. Dia akan cerita tentang perjalanannya di Munich, Germany, supaya kita bisa sharing bagaimana bentuk bangunan, interior, dan suasana kota Munich. Ini Samara. Halo Creative People, seneng banget hari ini kita bisa ngobrolin tentang pengalaman aku visiting temanku di Munich, Germany. Nah ini kalau ngeliat Munich dari atas nih cantik banget ya. Samara cerita dong tentang kota Munich. Oke, nah Munich is located at the river Isar in the south of Bavaria. It is known for its architecture, fine culture, the annual Oktoberfest beer celebration, and its vibrant cultural scene and its museums. Pasti banyak ya museumnya. Anda bisa lihat di sini pada saat Semi sedang jalan-jalan, dan ini adalah sharingnya Semi mengenai arsitektur dan tampilan bangunan-bangunannya. Sam, do you know something else about Munich City? Nah, Munich is actually probably one of the safest places to be in Europe. Pas aku ke sana rasanya aman karena orang-orang masih bisa bahasa Inggris dan rasanya kayak nggak takut gitu ya kalau misalkan ada pencuri atau pencopet. Jadi jalan santai-santai aja. Penting banget tuh buat traveling. Nah, tapi Munich juga termasuk mahal sih for German standards, but it's actually quite a bargain compared to London. Waktu itu aku pernah ke London, rasanya mahal banget. Tapi kalau di Munich, walaupun udah nabung, jadi lumayan bisa lah ya makan. Nah, ini kita juga di market waktu itu ngeliat ada makanan di dinginan tuh banyak orang yang lagi minum. Wow. Nanti kalau kita ke sana berarti pemandangannya agak berubah sedikit, Sam, karena semua pada pakai masker. Betul, karena lagi pandemi ini Iya, kita betul. harus take care of ourselves and others. Self distancing ya. Kalau kita bicara tentang arsitektur di kota Munich, banyak building yang dibangun sebelum Perang Dunia Kedua, jadi before World War II. Bentuk-bentuk buildingnya neogotik. Banyak juga museum di sini. Betul kan, Sam? Betul banget. Nah, salah satu museumnya misalkan House of Art atau Haus der Kunst. Ya, artinya Arts and Kunst ya. Dan Bayerisches National Museum. Dan yang ketiga misalkan Bavarian State Archaeological Collection. Dan masih banyak banget lagi. Nanti di akhir video juga ada kok aku pergi ke museum. Tetap ditunggu ya. Sam, waktu di sana kamu juga datang ke Neues Rathaus kan, yang big area itu? Ya betul, kayaknya ini deh mulai masuk ke news. Nih, Rathaus. Iya, betul sekali, Neues Rathaus. Keren ya. Iya, jadi di dekat sini itu sebenarnya ada seperti gereja kayaknya. Nah, ini dia. Cantik banget, bangunan luarnya nggak bisa dilihat itu di Indonesia. Iya, neogotik banget ya, kayak Rotterdam, Iya, dan Notre serunya- Dame. Nah, kayak Notre Dame, benar di Prancis. Neogotik banget. Nah, kita bisa ngeliat pergi ke atas nih buat turis untuk melihat pemandangan Munich dari atas. Ini kurang lebih dari abad ke-16 ya guys. Tuh, awet banget ya buildingnya. Dijaga banget. Wow, luar biasa. Selamat menikmati video dari Samara. Nah, teman-teman, ini kita udah bisa ngelihat Munich dari atas. Ini salah satu foto-fotoku untuk ngelihat kayak apa sih sebenarnya atap-atapnya Munich dari atas bagian gedung yang tadi kita lihat ya. Nah, cantik banget ya. Bisa ngelihat ada salju-saljunya. Waktu itu aku kesana sekitar bulan Januari atau Februari. Jadi masih dingin banget di sana. Ini Munich ini ya, dia adalah capital of Bavaria. Betul kan, Sam? Betul, kayak brand bir. The southeastern German state known for far more than its soccer, beers, etc.
Bener kan sih? Betul. Nah, ini foto aku lagi ada di bagian dalamnya gedung itu tuh kalau nggak salah yang tadi. Ini sepertinya sama nih, sejak abad ke-16. Nah, di sana juga banyak market bunga-bunga, mirip kayak di Amsterdam. Seneng deh kalau ngelewat situ, rasanya matanya segar, terus bisa mencium bau-bau wangi. Nah, ini aku kecapean kayaknya mah, habis jalan-jalan terus. Karena Munich tuh masih seru kotanya. Seharian jalan-jalan tuh guys, kalau pergi ke Munich pakai sepatu Keds atau sepatu boots itu. Iya, kalau misalkan di tempat yang dingin harus yang anti salju dan anti air, jadi boots. Boots dan jangan yang hak tinggi, betul gak sih? Betul. Oke, ini di mana nih Sam? Nah, ini kita lagi mau masuk ke dalam sebuah gereja nih untuk sightseeing. Nah, cantik banget ya. It's nice, isn't it? Nah, kalau di sana memang tempat di gereja tuh pengen jadi tempat turis karena banyak historinya. Tuh, betul sekali. Nah, ini kita lagi jalan-jalan, aku dan temanku Kate, yang kebetulan aku emang sengaja untuk mengunjungi dia. Dia adalah orang Jerman. Dan Sebenarnya beruntung sih ya kalau punya teman dari seluruh dunia, betul nggak? betul, Jadi kalau kita kemana-mana kita punya teman orang lokal. Airbnb gratis. Nah, apalah gitu. Tuh guys. Jadi kalau punya teman jangan milih-milih, asal baik dari berbagai negara tidak apa-apa. Belajar toleransi dalam diversity. Betul, belajar menghargai banyak agama dan kepercayaan. Nah, ini aku lagi nyari makanan nih. Nah, di Bavaria dan di khususnya Munich ini makanannya enak-enak banget. Ada buah segar. Terus setelah itu kita pergi lagi jalan-jalan keluar, walking around the city untuk melihat, bahkan ada banyak patung. Rasanya tuh satu kotanya aja kayak museum gitu loh mah, museum di luar. Ya, karena mereka memang dari abad ke-16, abad ke-17 di saat culture-nya lagi luar biasa, carpenter, terus pemahat, ya kan? Nah, ini pilar-pilarnya very Roman architecture kayak di Athens, kayak di Italia juga banyak pilar-pilar kayak gitu. Banyak similarity ya, Sam. Tuh guys, selamat menikmati ya. Ciao. Nah, setelah tadi udah ngelihat keramaian market-market dan juga akhirnya pengen ngelihat lebih alam yang terbuka. Jadi kita pergi ke salah satu parknya. Nah, ini namanya Hofgarten. Nah, Hofgarten ini sebenarnya dibuat dari tahun 1700-an, 17th century, dan dia juga terpengaruh oleh Italian Renaissance. Nah, ini temen aku dan aku di depan gedungnya dan gardennya cantik banget ya. Dan di sana walaupun lagi dingin dan lagi salju, udaranya tuh tetap segar dan cerah gitu. Jadi tetap bisa ngelihat dengan mata yang enak gitu, nggak berpolusi ya mah. Sehat banget dong ya di situ. Oke, ini masih ada saljunya karena waktu itu masih Januari, sekitar Januari, dan ini adalah bagian kayak bangunan tengahnya di Hofgarten ya, Sam. Betul, ya. Berarti kalau tidak snow dia pasti semuanya hijau. Apalagi sekarang juga bagus di bulan-bulan Oktober gini, lagi autumn, warnanya coklat. Waduh, daun-daun bertaburan, berguguran atau bertaburan? Tergugur lalu bertabur. Oke, nggak apa-apa ya kita ketawa-ketawa sedikit biar nggak serius banget, oke?
Nah, nggak jauh dari Hofgarten itu kita ngelihat nih sebuah monumen namanya Feldherrnhall. Nah, dia dibuat di tahun 1841 dari salah satu rajanya Bavaria untuk menghonor tradition army dari Bavaria. Nah, seru banget ya. Nah, ini kita lagi mengunjungi salah satu universitasnya mereka, yaitu Ludwig Maximilian University atau LMU Munich. Nah, temanku dulu sempat kuliah di sini, makanya dikasih lihat kayak gimana sih sekolahnya, karena menarik banget ya, interior buat masuk kuliahnya aja secantik dan semegah itu. Nah, ini juga udah dari zaman dulu banget nih. Bayangkan itu ceilingnya keren banget. Mirip-mirip dengan pattern-pattern Islami juga ada ya. Bisa jadi. Nah, kalau tadi universitinya itu sebenarnya universitas 6 paling tua di Jerman. Wow. Kebayang ya, dari zaman dulu kala. Makanya pintar-pintar nih orang Jerman, teknologi terutama kan. Oke, kita lanjut. Ini adalah gedung-gedungnya. Bersih sekali kotanya. Iya, mereka tertib ya, orang-orangnya nggak buang sampah sembarangan soalnya mah. Nah, ini kita lagi pergi ke Nymphenburg Palace. Nah, ini menarik banget karena cantik banget dari luar dan lebih cantik lagi di dalam. Nah, ini aku dan temanku Kate. Sedikit tentang Nymphenburg Palace. Dia adalah a barrack palace situated in Munich's western district, Neuhausen-Nymphenburg di Bavaria. Nah, combine itu ada banyak royal palaces of Europe juga, nggak cuma di tempat ini. Dan lihat interiornya cantik banget, banyak banget, ada lukisan-lukisan dan warnanya juga nuansa emas. Iya ya, indah sekali. Kalau Anda bisa lihat di sini, lahirnya interior klasik salah satunya adalah kekuatan dari abad ke-16-17 di Eropa. Jadi banyak sekali neogotik, romanesque itu menjadi bagian dari lahirnya konsep-konsep klasik. Nah, ini aku sekarang di Botanical Garden mah, deket tapi berbeda gedung. Tadi banyak kaktus ya, Sam? Iya, itu ada bagian summernya gitu. Jadi tetap ada di bagian dalam atap yang bisa dikontrol temperatur udaranya. Waduh. Oke, mungkin ada pesan-pesan dari Semi untuk para creative people? Terima kasih banyak creative people udah mendengarkan dan ikut dengan perjalanan aku. Semoga dari video ini memberikan inspirasi dan semangat juga. Siapa tahu nanti di kedepannya creative people mendapatkan rezeki dan bisa ngeliat Munich langsung dan mendapat inspirasi mau jalan-jalan kemana dari nonton video ini. Terima kasih. Bye bye. Danke. Betul nggak danke? Danke. Danke. Bye bye.